Ya, terima kasih Pak RT ini. Mumpung ketemu Pak RT nih, ini kan banyak hal yang ingin kita sampaikan dengan Pak RT. Terutama misalnya kayak Pak RT kan background-nya pernah menjadi petani juga. Pak RT juga punya anak. Berdasarkan informasi yang viral itu kan ada kebijakan dari Menteri Pendidikan yang katanya baju berubah-ubah kayak jaket. Tapi saya tidak akan ke sana. Mungkin menurut pandangan Pak RT, kira-kira ini sebagai anak muda supaya menjadi anak yang kreatif dan berhasil, tidak apa tuh namanya, ketika punya kegiatan minta-minta itu, menurut Pak RT kira-kira gimana ini, ada solusi barangkali? Sebetulnya banyak potensi yang bisa kita gali. Nggak usah jauh-jauh, di masyarakat kita aja. Contoh di RT 14, di RT saya itu kan kakaknya ada 215 kakak. Iya. Dari 215 kakak itu, coba setiap rumah ditawari untuk belanja tanpa riba. Jadi kita membelanjakan tanpa kita mengambil untung, tapi kita mengambil jasa antar. Contoh, satu rumah kita ngambil 2.000 aja. 2.000 kali 215 itu sehari udah 430. Ya loh. Nah, itu 2.000. Apalagi kalau umpamanya dibatasi dari 30.000 ke bawah 2.000, 30 sampai 50 3.000, 50 ke atas 4.000. Dari jasa itu sudah kita nggak usah ngambil untung, tapi kita hanya jasa pengiriman, membelikan dan mengirim. Masyarakat nggak perlu sana sini, tinggal di WA, nanti barang diantar. Ya, jadi itu sebenarnya buat kita itu sangat realistis dan mudah ya. Tapi kita kembali ke anak-anak sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang kadang-kadang anak instan, maunya kan tahu nyaman gitu ya. Mau dapat yang gede tapi tidak pernah mencoba yang kecil kan, kira-kira gitu. Nah, kendala ini kan yang saya tangkap itu kan bagaimana itu meyakinkan anak-anak ini supaya memahami begini loh caranya ini. Menurut Pak RT mungkin ada apa namanya, kiat-kiat anak-anak yang mungkin putus sekolah atau bagaimana gitu, terkait dengan apa yang Pak RT tadi sampaikan. Itu luar biasa sebenarnya, kecil tapi merambah terus, grafiknya naik gitu kan. Iya, menurut Pak RT gimana ini, Pak? Ya, solusinya itu orang tua harus membimbing dan mengarahkan. Tanpa arahan orang tuanya juga susah. Jadi anak itu kan harus kita arahkan. Betul. Tanpa kita arahkan, Betul. mereka akan lihat. Betul. Tapi kalau dengan cara kita kerjasama, mungkin antar instansi, usaha dulu antar instansi, mungkin antara warga dengan RT ini kompak, orang tuanya bisa mendukung semua. Tinggal anak-anak kita terus, orang tua harus mendukung. Jadi orang tuanya harus belanja ke anak-anak. Nanti kalau udah anak-anak suruh belanja dengan tanpa mengambil untung, tapi mengambil jasa antar. Nah, itu menurut sampean gimana ini? Kiat-kiat Pak RT udah diberikan. Sampean kan manusia sebagai penggerak, kira-kira bisa diterapkan nggak? Di lingkungan terkecil dulu, misalnya anak-anak muda, begitu. Sangat-sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Karena melihat dari anak-anak muda sekarang yang kebanyakan malas, kebanyakan itu nunggu disuapin. Suapin, betul. Darah makanan masih belum disuapin. Itu bisa dikatakan untuk di situ.
seperti halnya kayak anak-anak muda sekarang ini, daripada setiap hari yang dipandangnya HP, setiap hari yang mainan-mainan yang mungkin banyak yang bersifat negatif. Nah, kita arahkan di situ. Gitu. Padahal HP itu sebenarnya salah satu media yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan positif tadi ya, apa yang disampaikan Pak RT tadi kan. Iya. Nah ini berarti kan tergantung kitanya ya kalau begitu Pak RT ya. Tergantung dari orang tua untuk Dengan orang tua juga, arahan juga ya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak RT, kita beralih ke masalah yang lain. Ini seputaran juga lah, kita ini di lingkungan kita ini kan betapa banyak anak-anak muda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kenakalan anak-anak remaja ini. Yang punya wilayah juga RT, betapa banyak juga anak-anak itu, apalagi di dunia yang masih sekolah. Kalau saya melihat itu kan di kelurahan kita sendiri ada yang namanya FKPM, ini ada pemuda juga, ya kan? Tapi ini belum terjamak dalam pengertian belum bisa mengajak ke masing-masing anak muda di wilayah RT. Nah, menurut sampean sebagai penggerak, kendalanya apa sih kira-kira seperti itu? Ya, satu kendalanya itu perkenalan dari anak-anak muda ke ke FKPM. Jadi dari kami ini sebenarnya sudah berusaha untuk mendekati mereka, tetapi mereka belum memahami apa itu FKPM dan di bidang apakah yang mau dijalankan. Oh gitu ya. Baik, terakhir ini mungkin Pak RT saya minta masukan. Kira-kira Pak RT misalnya nih, kita kan punya wadah. Kemudian Pak RT tadi punya gagasan, punya ide, dan solusinya juga ada. Misalnya ketika kami ini misalnya mengumpul anak-anak muda yang lepas sekolah, katakanlah, bisakah Bapak nanti misalnya kita undang menjadi narasumber untuk memberikan motivasi kepada mereka, anak-anak muda ini, supaya tidak salah jalan gitu. Dia bergerak perlahan, tapi nilainya positif, kira-kira seperti itu. Monggo Pak RT. Ya sebetulnya saya sendiri udah edukasi. Anak saya tuh dari pulang sekolah sampai sore, mereka sudah, anak-anak saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, yang seperti ini yang perlu ditularkan ini nanti. Makanya dari itu, anak-anak tinggal contoh untuk anaknya Pak RT. Udah bisa ini kan. Iya. Nah terus sekarang tergantung orang tuanya peduli nggak sama anak. Kadang kan kesalahannya bukan dari anaknya, tapi dari orang tuanya yang kurang peduli. Dari arahan ya. Ya artinya istilahnya kembali semuanya itu kalau kita mengacu kepada keyakinan, anak itu kan dari lahir putih. Ketika sudah berjalan, mau warna putih tetap bertahan atau warna-warni, itu tergantung orang tuanya ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak RT dan Pak Kasyadi yang telah memberikan pengalaman yang berharga. Sekali lagi mudah-mudahan nanti kami akan melakukan kegiatan. Kami mohon Bapak-Bapak untuk menjadi narasumber. Artinya kami memfasilitasi untuk pertemuan itu. Terima kasih banyak Pak RT. Mas, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak RT dan tokoh masyarakat terkait dengan seputaran anak-anak muda yang akan kita berdayakan. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat untuk orang-orang paling tidak di lingkungan kita masing-masing, lebih khusus mungkin di luar sana karena ini dunianya dunia medsos, dunia sosial media, nanti kita juga akan kita upload di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.